Sampai akhirnya Santos menyimpulkan jika Indonesia adalah benua Atlantis. Gak nanggung-nanggung nih, penelitiannya untuk membuat buku tersebut menghabiskan waktu selama 30 tahun loh guys. Hai guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, kalian pasti pernah dengar kan tentang kata Atlantis? Yap, benar banget nih, sebuah kota yang hilang karena tenggelam. Keberadaan Atlantis ini mengundang banyak spekulasi ya dari banyak orang. Dan sampai hari ini pun, berbagai teori tentang lokasi Atlantis yang sesungguhnya juga masih menjadi bahan perbincangan nih di antara para peneliti. Bahkan ada juga nih yang bilang bahwa Atlantis ini sebenarnya ada di Indonesia loh. Menarik ya? Oke, langsung aja nih kita bahas. Atlantis pertama kali diceritakan oleh seorang filsuf Yunani kuno yang ternama, yaitu Plato. Dia menceritakan Atlantis ini di dalam bukunya yang berjudul Timaeus Critias, yang ditulis pada tahun 360 sebelum Masehi. Atlantis ini digambarkan Plato sebagai negeri yang memiliki kemajuan peradaban yang sangat kaya, sangat maju, militer yang sangat kuat, dan juga teknologi yang sangat canggih. Sayangnya, semua kelebihan yang dimiliki Atlantis ini membuat para penduduknya menjadi sombong, angkuh, dan tamak guys. Nah, karena penduduknya yang sangat sombong, membuat para dewa murka dan menghukum mereka dengan bencana alam yang sangat hebat. Diturunkanlah banjir yang sangat besar dan akhirnya menenggelamkan Atlantis beserta para penduduknya hanya dalam waktu 1 malam loh guys. Plato menuliskan Atlantis ini dengan sangat detail nih, kayak nulis sejarah di zaman dulu gitu guys. Hal itulah yang membuat para peneliti sangat tertarik ingin membuktikan kebenaran dan keberadaan dari Atlantis. Nah, di dalam pencariannya ditemukan beberapa bukti yang meyakinkan para peneliti kalau Atlantis ini memang beneran pernah ada. Salah satunya adalah ditemukannya teknologi yang bernama Antikythera yang sudah ditemukan di dalam kapal yang sudah karam 1000 tahun sebelum Masehi. Mesin yang disebut sebagai komputer pertama ini merupakan jam astronomi yang digunakan untuk memahami cara kerja galaksi. Nah, menurut para peneliti, masyarakat zaman dulu belum mampu nih menciptakan teknologi yang canggih itu. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan akhirnya percaya nih bahwa Antikythera ini berasal dari Atlantis. Kemudian ditemukannya juga 39 balok orichalcum dan batu jangkar kuno di Selat Gibraltar. Bukti-bukti ini juga memperkuat teori Plato bahwa Atlantis ini beneran ada. Di dalam bukunya, Plato menyebutkan kalau Atlantis ini terletak di Samudra Atlantik di luar pilar Hercules, yaitu di Selat Gibraltar di mulut Mediterranean. Disebutkan juga kalau luas Atlantis ini lebih besar dari Libya dan juga Asia. Namun, berdasarkan detail yang disebutkan Plato, para peneliti menyebutkan kalau Atlantis ini berada di beberapa wilayah lain. Di mana aja ya wilayah itu? Yang pertama ada Malta. Malta ini adalah sebuah negara yang berada di Laut Mediterranean. Negara ini memiliki situs prasejarah seusia 9.000 tahun. Situs ini merupakan struktur runtuhan batu tertua di dunia. Sejumlah bukti sejarah menunjukkan kalau di sana pernah menjadi pusat peradaban yang sangat maju. Dan peradaban ini kemudian hancur karena adanya gelombang yang sangat dahsyat. Inilah yang akhirnya menjadikan Malta masuk ke lautan spekulasi mengenai Atlantis. Yang kedua ada Richard Structure, Mauritania. Richard Structure atau juga yang dikenal dengan nama The Eye of Africa dan The Eye of Sahara merupakan formasi geologi yang terdapat di tengah gurun Sahara. Jika dilihat dari angkasa, formasi alam yang unik ini tampak seperti sasaran tembak dengan warna yang sangat cantik. Tampak seolah-olah terdiri dari lingkaran yang sangat berlapis-lapis. Beberapa orang menghubung-hubungkan struktur Richard dengan deskripsi Atlantis yang hilang dari peradaban. Karena Plato menggambarkan kota tersebut dengan bentuk melingkar, terbagi menjadi beberapa bagian tanah dan perairan berbentuk melingkar yang terpusat. Yang ketiga ada Bimini Road, Bahama. Adalah formasi batuan yang tersebar di dasar laut dekat Pulau Bimini Utara, Bahama. Struktur bawah laut ini sempat diyakini sebagai puing-puing dari tembok atau jalan yang menjadi bagian dari kota. Hal ini menyebabkan Bamini sempat diyakini sebagai kota Atlantis. Beberapa arkeolog percaya kalau Bamini adalah struktur yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, karena di sekitaran situ tidak ditemukannya peralatan apapun.
Selanjutnya ada Terra Yunani. Santorini Yunani juga tidak luput nih dari spekulasi tentang Atlantis. Kota Terra yang ada di wilayah ini diyakini sebagai Atlantis yang sesungguhnya. Di kota ini pernah terjadi letusan gunung berapi yang sangat dahsyat, yaitu letusan Gunung Minoa. Letusan ini menyebabkan gempa dan tsunami besar. Nah, bencana inilah yang diyakini sebagai gelombang dahsyat yang menenggelamkan Atlantis. Yang terakhir ada Indonesia. Ilmuwan asal Brazil yang bernama Arecio Nunes de Santos dalam bukunya yang berjudul Atlantis, The Lost Continental Finally Founded, membandingkan beberapa negara-negara dengan ciri-ciri benua Atlantis, mulai dari luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, hingga cara cocok tanamnya. Gak nanggung-nanggung nih, penelitiannya untuk membuat buku tersebut menghabiskan waktu selama 30 tahun loh guys. Sampai akhirnya Santos menyimpulkan jika Indonesia adalah benua Atlantis. Dia pun menunjukkan kalau Pulau Natuna di Kepulauan Riau sebagai kota yang hilang itu. Tapi banyak peneliti lain yang belum setuju nih kalau Atlantis berada di Pulau Natuna. Para peneliti setuju kalau ada benua yang tenggelam di Indonesia, tapi bukan Atlantis. Benua itu adalah Sundaland. Benua yang tenggelam ini adalah wilayah laut dangkal antara Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dulunya Sundaland merupakan sebuah benua yang besar, tapi pada akhir zaman es terjadilah banjir besar. Lelehan es ini mengakibatkan daratan Sundaland tenggelam. Namun sampai sekarang pun belum ada bukti peradaban apapun yang ditemukan di dasar laut Sundaland yang bersangkutan dengan Atlantis. So itu dia guys, beberapa kota yang diduga sebagai Atlantis. Terlepas dari semua itu, beberapa ilmuwan berkata nih bahwa Atlantis hanyalah kota yang fiksi yang dituliskan oleh Plato, yang sebenarnya dilatar belakangi oleh cerita Pulau Minoan, pulau kecil yang terkena dampak tsunami akibat letusan gunung yang terjadi di Santorini. Dan Plato hanya melebih-lebihkan cerita dari kota Minoan yang kemudian dimodifikasi nih sebagai Atlantis. Menurut Profesor Arkeolog Ken Veden, jika Atlantis benar-benar ada hari ini, ditemukan utuh dan berpenghuni, maka kemungkinan besar kaum mereka akan mencoba membunuh dan memperbudak manusia zaman sekarang. Gimana guys kalau menurut kalian? Di mana sih sebenarnya kota Atlantis? Apa kalian percaya kalau kota Atlantis itu beneran ada? Atau Atlantis ini hanyalah mitos dan dongeng belaka aja? Komen di bawah ya guys pendapat kalian. Sekian video ini berakhir, saya Indri Hanhan pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. See you!